Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai abstract class atau kelas abstrak, di mana kita akan melihat implementasinya pada program kita. Nah, di sini teman-teman bisa buka kembali program set dan get-nya, lalu kita save as, kita namakan dengan nama abstract.php, seperti itu ya teman-teman. Kita save. Nah, sebelumnya kita akan coba lihat hasilnya dulu di web browser kita. Kita buka localhost OOP, lalu di pertemuan 5 di abstrak. Nah, masih seperti ini ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan hapus dulu ya teman-teman, yang ini ya. Kita akan hapus dulu ini, HR-nya nggak usah dihapus. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman, ini akan kita hapus. Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan menampilkan daftar produk ya, lebih tepatnya daftar produk yang dimiliki, yang kita punya menggunakan abstract class. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk membuat seperti ini kita bisa saja langsung membuat menggunakan inheritance saja teman-teman, tidak perlu menggunakan abstract class. Namun dengan menambahkan abstract class ini nanti akan semakin melengkapi object oriented kita. Jadi kita di sini akan mencoba menggunakan si abstract class ini ya teman-teman. Jadi nanti program ini akan menampilkan seperti ini, daftar produk seperti ini. Lalu produk A isinya apa dengan detailnya ya teman-teman, detail produknya. Produk B isinya apa beserta detail juga. Nah, lalu teman-teman, kita akan lihat dulu kalau kita menambahkan tulisan abstrak di sini ya. Jadi ini untuk menggunakan abstract class, kita tambahkan saja abstrak seperti ini. Abstrak, kita save. Lalu kita instansiasi kelasnya. Kita coba lihat apakah berhasil atau tidak. Karena di definisi kemarin kita tidak dapat menginstansiasi kelas yang menjadi suatu kelas abstrak ya. Jadi kita buat seperti ini, kelas dan new produk ini ya. Kita save. Lalu kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, dia nggak bisa karena si PHP tidak bisa menginstansiasi kelas yang abstrak seperti itu ya teman-teman. Kita hapus lagi, kita lihat dulu, udah kembali ya. Nah, lalu yang akan kita lakukan adalah teman-teman, kita akan buat kelas baru yang nanti akan menampilkan daftar produknya. Kelas menampilkan daftar produknya. Nah, kita buat kelasnya di sini ya teman-teman. Kita buat saja kelas, namakan dengan tampil seperti ini. Nah, lalu kita akan buat satu parameter properti ya. Kita buat seperti ini aja, public misalkan daftar $daftar ya, public $daftar. Nah, ini akan kita buat menjadi suatu array. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat metodnya ini, metode untuk menangkap isi arraynya. Atau nanti di sini metode ini akan menangkap isi dari daftar produk yang akan kita tampilkan seperti itu ya. Kita buat public function, kita isikan dengan daftar produk ini ya, produk. Nah, dia akan menerima si produknya. Kita gunakan object type, tipe datanya, objeknya dengan produk seperti yang udah kita pelajari di object type kemarin. Kita isikan dengan produk seperti ini parameternya. Lalu kita buat isinya adalah $this daftar. Lalu kita isikan dengan
karena ini array ya. Kita isikan dengan produk. Seperti ini aja teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat metode untuk menampilkan si ininya. Nah, jadi dengan daftar produk ini, misalkan kita memasukkan motor gitu ya, berarti daftar ini, nah kita komentari aja, daftar ini, si properti daftar ini akan berisi yang pertama kita buat simpel aja teman-teman. Jadi di sini akan isi motor dan propertinya gitu. Saya buat simpel aja. Lalu ada mobil, nanti di sini mobil dan lain-lain gitu ya teman-teman. Kita hapus saja. Itu tadi gunanya dari kita membuat metode ini ya. Nah, selanjutnya kita akan buat metode untuk menampilkan datanya. Ini public function cetak data. Ini. Nah, kita buat seperti ini. $this. Oh, di sini kan daftar ya, sudah daftar seperti ini. Lalu dicetak data ini, karena kita ingin menampilkan itu, jadi kita cukup membuatnya seperti ini. Kita buat echo seperti ini, atau kita buat variabel deh biar mudah. Kita lakukan sama isi, kita buat misalkan daftar produk ini titik 2, kita kasih br biar nanti turun ke bawahnya. Lalu kita lakukan pemanggilan terhadap si array-nya ini. Caranya kita gunakan for each. Nah, kita panggil $this daftar, kita panggil sebagai misalkan dftr gini ya, dftr. Nah, di sini kita akan tambahkan isinya. $isi kita tambahkan, kita concat. Di sini kan kita udah punya ini ya, info lengkap ini ya. Jadi kita akan pakai si metode info lengkap ini ya, teman-teman. Nah, caranya adalah ya cukup seperti ini aja. Tambahkan dengan $this info lengkap. Ini aja udah. Lalu jangan lupa, karena kita ingin menampilkannya, maka dia harus mengembalikan nilai. Lakukan return $this, langsung aja return isi lah, karena dia isinya berada di metode ini ya. Save. Nah, lalu bentar. Isinya this daftar, as daftar, $this info lengkap. Salah. Kita panggil gini ya, $dftr, kita isi dengan info lengkap ini teman-teman. Sorry, ini ya. Kita save, lalu coba kita instan untuk tampil ini ya. Kita buat echo, kita instan dulu kelasnya, tampil, kita instan kelas tampil, new tampil ini ya. Lalu selanjutnya kita akan isikan si daftar produk ini dengan misalkan motor gini ya. Jadi kita cukup ini aja, $tampil, kita isikan dengan daftar produk. Nah, kita isikan dengan motor ini, lalu kita echo $tampil, kita panggil cetak data ini. Kita save. Nah, kita refresh. Nah, udah muncul ya sebenarnya teman-teman. Nah, tapi di sini kita akan melakukannya menggunakan abstract class ini. Nah, jadi
kita tidak akan lagi membuat seperti ini ya, tidak akan membuat keyword statik seperti ini lagi. Jadi kita akan gunakan info lengkap ini sebagai metode yang abstrak. Jadi karena kita membutuhkan ini, jadi kita akan buat metode baru. Kita namakan public function, lalu namakan saja dengan info, gini aja ya, info ini ya. Nah, lalu info lengkap ini kita jadikan abstrak sebagai interface yang nantinya diperlukan untuk menampilkan si kendaraan atau makanan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menggunakan kelas ini, menggunakan abstrak kelas ini, maka di kelas turunannya ini, kalau teman-teman ini menggunakan ini, teman-teman harus menggunakannya dengan nama yang sama. Makanya saya buat lagi di bawah ini info seperti ini. Nah, lalu karena kita udah membuatnya jadi info, ini kita tidak perlu lagi seperti ini. Ini kita cukup panggil aja $this info, ini aja. Ini udah cukup. Ini kita hapus saja semuanya. $this info. Nah, gini. Oke, teman-teman. Lihat dulu. Udah. Kita save. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, nggak error ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan nantinya kalau teman-teman ingin buat konstruknya ini. Jadi di produk ini teman-teman harus, misalkan kita selalu membutuhkan konstruk, jadi kita buat abstrak kelasnya aja. Jadi teman-teman nanti bisa panggil konstruknya di kelas turunannya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jika masih ada yang dibingungkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Ditunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih.